Selamat pagi untuk murid-murid sekalian. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Sore Kabarnya Pak. sehat kan semua kan? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Baguslah kalau sehat. Sebelum Alhamdulillah. ya Sehat Pak. Agung. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa yang dibawa oleh Febrian Hutapea. Silakan Bang Febrian Hutapea. Ya, sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Coba. Amin. Baik, terima kasih untuk Febrian Hutapea. Sebelum itu Bapak absen dulu ya. Ya, Oke, Pak. pertama Daan Mafruan. Siap. Hadir Pak. Christopher, Hadir Pak. Donita Nilam Segar, Present, Mister. Febrian Hutapea, Hadir Pak. Agung Fitrawanda Nasution, Hadir Pak. Gojali H. Sregar, Ya Pak. Yosep Tian Sregar, Hadir Pak. Rizky Ramadan. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulainya, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini adalah mengenai tentang permasalahan pada remaja. Sebelum itu Bapak akan melakukan share screen dulu ya. Main please. Apakah sudah nampak? Jelas Pak. Baiklah. Materi pada hari ini yang mengenai adalah pergaulan bebas remaja. Remaja adalah dalam memasuki masa kanak-kanak menuju dewasa. Remaja adalah mereka yang berusia antara 13 tahun sampai dengan 18 tahun. Dengan demikian, remaja pada umumnya adalah mereka yang duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas atau SMA. Masa-masa inilah yang perlahan pada remaja mulai memasuki lingkungan dengan berbagai macam pergaulan. Masa-masa ini pula adalah masa di mana para remaja mulai memunculkan rasa ingin tahunya pada hal-hal baru yang diperoleh di lingkungannya. Kemudian pergaulan remaja. Pergaulan pada masa ini, remaja mulai memperoleh pergaulan baru di lingkungan tempat tinggal dan tempat belajar. Umumnya mereka membentuk kelompok bergaul yang dinamakan memiliki karakter dan pergaulan masing-masing. Dari kelompok pergaul ini pula, Kak Donita silakan matikan mic-nya dulu Kak Donita. Kak Donita. Maaf ya Pak. Oke Kak. Dari kelompok bergaul ini pula yang memulai para remaja mendapatkan hal-hal baru yang memunculkan rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencoba-coba pada hal-hal baru tersebut. Dalam pergaulan remaja ini pula, mereka mulai membentuk tempat berkumpul, waktu berkumpul, dan hal-hal baru yang dilakukan bersama. Kebanyakan dari remaja berkumpul di waktu-waktu yang salah. Hal demikian membuat remaja masuk ke dalam pergaulan yang bersifat negatif dan merugikan. Jiwa remaja yang tidak stabil dapat berpengaruh besar dalam teman sekelompok yang sering saling mengolok-olok dengan sebutan tidak keren atau tidak gaul. Hal demikian membuat remaja-remaja tersebut tidak mau kalah dari remaja sekelompok. Pergaulan negatif remaja. Lingkungan baru di kalangan remaja secara tidak sengaja melibatkan para remaja berada pada kelompok bergaul yang salah. Pengaruh buruk teman kelompok dapat menjerumuskan remaja pada hal yang salah pula. Jiwa labil pada remaja yang memiliki pengaruh yang minim dan keinginan besar untuk mencoba hal-hal baru yang diperoleh pada remaja sekelompok mempengaruhi remaja masuk pada hal-hal bersifat negatif. Berikut inilah contoh-contoh pada kenakalan remaja. Yang pertama adalah bolos. Remaja saat ini lebih senang mendengar bel istirahat dan pulang sekolah.
Hal ini bisa diakibatkan dari pelajaran yang diterima di sekolah bersifat monoton, sehingga menimbulkan rasa jemu. Hal inilah yang memicu remaja untuk bolos sekolah. Yang kedua, membentuk geng remaja atau disebut dengan geng. Kegiatan bolos sekolah pada remaja biasanya dilakukan bersama dengan teman sekelompok di sekolahnya yang umumnya sudah dibentuk. Bahkan beberapa di antara mereka memiliki nama tersendiri untuk sebutan kelompok atau biasa disebut dengan geng. Hal ini tidak hanya berlaku pada remaja lelaki, tetapi tidak juga pada remaja perempuan. Kebanyakan dari remaja ini melakukan kegiatan yang bersifat negatif setelah bolos bersama dari sekolahnya. Contohnya, berkumpul di tempat tersembunyi, merokok, menonton bioskop, bahkan film porno dan lainnya. Yang kedua, tawuran antar pelajar. Terbentuknya kelompok atau geng pada remaja sekolah dapat menimbulkan perbuatan tawuran antar pelajar. Sekolah yang berdekatan atau mengenai masing-masing teman antar sekolah bisa menjadikan aktivitas belajar walau berbeda sekolah. Dalam aktivitas bersama ini terkadang menimbulkan kesalahan pahaman antar kelompok remaja atau bisa saling mengejek kekurangan masing-masing sekolah. Hal-hal ini yang bisa dapat menyebabkan tawuran antar pelajar. Selanjutnya adalah merusak fasilitas sekolah. Kenakalan remaja juga dapat dilakukan pada sekolah sendiri. Kegiatan belajar yang dianggap menjemukan atau beberapa guru yang kurang menyenangkan dapat memicu remaja untuk merusak fasilitas sekolah. Ada kepuasan yang diperoleh pada diri remaja setelah melakukan hal tersebut. Padahal ini dapat merugikan diri sendiri dan lingkungan sekolah karena tidak dapat lagi menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Selanjutnya adalah upacaran. Upacaran bukanlah hal yang tabu pada lingkungan remaja saat ini. Bahkan para remaja merasa malu kalau tidak berpacaran alias jomblo. Kondisi labil pada remaja atau masih pada masa-masa kasmaran menimbulkan rasa ingin terus bersama dengan pasangannya. Bumbu-bumbu pacaran yang mulai dengan kebersamaan lingkungan dengan berciuman. Selanjutnya adalah penggunaan obat-obatan terlarang atau bisa disebut dengan narkotika. Kebanyakan perkumpulan remaja yang kebanyakan bersifat negatif dan tidak pula lepas dari pergaulan obat terlarang. Banyak para remaja yang sedang menggunakan narkoba hanya untuk menyenangkan diri atau untuk mengemburikan dirinya. Selanjutnya adalah mencuri. Kebutuhan dalam bergaul di kalangan remaja juga memicu remaja untuk mencuri, merasa tidak tinggal dalam pergaulan seperti merokok, bolos sekolah, dan pergi menonton dan lainnya. Ini adalah faktor-faktor kenakalan remaja. Yang pertama, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua serta pengawasan dari orang-orang dewasa. Yang kedua, beredarnya CD porno baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga, siaran televisi. Yang keempat adalah faktor lingkungan. Dan inilah akibat-akibat dari kenakalan remaja tersebut. 1. Dosa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah tidak lepas dari pergaulan. Yang ketiga adalah candu obat-obatan terlarang. Yang kelima adalah hamil luar nikah. Yang keenam adalah tidak aborsi. Yang ketujuh adalah HIV atau AIDS meningkat pada kalangan remaja. Selanjutnya adalah terjerumus dalam penjara. Yang selanjutnya adalah mempermalukan nama baik keluarga. Dan selanjutnya dikucilkan dari lingkungan. Menjadi tidak tenang, menjadi generasi muda yang rusak. Ini adalah cara-cara kita untuk mengatasi kenakalan pada masa remaja. Yang pertama, kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri pada remaja dapat diatasi dengan prinsip keteladanan, memperoleh figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remaja dengan baik di dalam lingkungannya. Yang kedua, memperoleh motivasi, bimbingan dan masukan dari keluarga, guru, dan teman sebaya. Yang kemudian adalah peran dari orang tua dalam membenahi kondisi keluarga untuk menjadikan keluarga yang harmonis, komunikatif, dan nyaman. Setelah menjadi remaja yang pandai dalam memilih masuki lingkungan. Yang keempat, yang selanjutnya adalah peran orang tua dalam mengarah dengan sikap remaja yang bergaul. Selanjutnya adalah menjadikan diri pribadi remaja yang tidak mudah terpengaruh kalaupun ia berada di dalam lingkungan dan pergaulan yang tidak baik. Selanjutnya, mengisi waktu luang bersama teman sebaya dengan kegiatan positif. Selanjutnya adalah peran penting sekolah untuk menambahkan kegiatan sekolah di luar jam belajar normal dengan kegiatan eskul. Baru
tidak berpacaran agar dapat menjauhkan diri pada perbuatan yang mengarah pada seks bebas hingga akhirnya merugikan diri sendiri khususnya remaja perempuan. Setelah mengisi waktu luang di rumah dengan kegiatan lebih baik dibandingkan harus keluar rumah bersama dengan teman. Selanjutnya adalah memperdalam agama agar menjadikan pribadi yang kokoh dan menghadapi pergaulan bebas. Yang terakhir adalah perlunya peran penting pemerintah dalam mengawal peraturan dan menerbitkan pergaulan bebas. Baik, inilah materi pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, ada nggak dari anak-anak sekalian ingin menanya atau ingin menanya? Saya, Pak. Baik, kepala Kak Donita. Bebas itu kan, Pak, masa muda yang paling sering kan, Pak? Iya, Dek. Iya, Kak. Saya ingin bertanya sebelumnya umur Bapak berapa? Umur Bapak adalah masih muda ya. Umur 32 lah. Jadi, Pak, waktu masa-masa seperti kami, pernahkah Bapak melakukan pergaulan bebas, Pak? Pernah. Contohnya waktu Bapak masih SMA, Bapak pernah bolos. Baru pernah berpacaran. Ya, seperti pada kenakalan pada remajanya lah. Kalau Kayak mana Bapak bisa mengatasi pergaulan bebas Bapak, Pak? ya saya menahan diri lah. Menaikkan diri pada Tuhan. Terima Oke. kasih, Pak. Baik, ada lagi mempertanyakan? Pas. Oke. Bang Febrian Tapea nggak mau bertanya? Enggak, sepertinya tidak ada, Pak. Oh, baguslah. Berarti sudah mengerti kan? Udah, Pak, udah, Pak. Oh, baguslah. Kalau bisa jauhi narkoba, Bang ya. Iya, Pak, iya, Pak. Oh, bagus. Oke, sebelum kita mengakhiri, silakan Bang Febrian membawa doa penutup. Oke, sebelum kita menutupi pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih makasih untuk Bang Febrian Tapea. Baik, demikianlah pelajaran pada pagi hari ini. Silakan bubar. Izin lift ya, Pak. Ya, silakan.